Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana umurana wa syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan penjelasan serta keterangan Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah, yang mana pada pertemuan terakhir kita sampai pada ad-du'a'u ba'da tasyahudil akhiri qabla salam, yaitu berdoa setelah tasyahud yang terakhir sebelum mengucapkan salam. Perlu ketahui ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang telah selesai membaca tasyahud al-akhir dan setelah selesai membaca sholawat, maka dianjurkan dan disunahkan untuk berdoa sebelum salam dari sholat. Karena Rasulullah SAW menganjurkan dalam hal itu, fala yad'u bima sya', dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengamalkan hal tersebut. Beliau berdoa pada setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Yang disunahkan untuk dibaca pada tahiyat akhir sebelum salam itu sangatlah banyak. Bahkan ini paling banyak riwayat doa-doa sebelum salam ketika sholat. Kalau ketika sujud atau ketika rukuk banyak doanya, zikirnya juga banyak. Akan tetapi sebelum salam ini lebih banyak lagi. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya berdoa sebelum salam dalam sholat. Di antara doa tersebut yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW adalah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini adalah lengkap doanya. Doa ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya doa ini adalah benar-benar sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sudah hafal belum? Bapak-bapak, ibu-ibu ini? Belum. Ibu-ibu sudah hafal belum ini? Ya. Minimal satu doa kita harus hafal dan selalu ucapkan sebelum salam. Karena biasanya, ya, khususnya sholat berjamaah, setelah baca tasyahud akhir masih ada waktu, kita nunggu salam beberapa saat. Lah menunggu salamnya imam tersebut adalah digunakan untuk
berdoa. Bahkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan berlindung dari 4 perkara, yaitu berlindung dari siksa kubur, siksa jahanam, kemudian fitnah hidup mati, dan fitnah dajjal. Tidak pernah meninggalkan 4 doa tersebut. Ya. Mungkin yang belum hafal ya, bisa ditirukan. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada yang mau coba? Nggih, monggo. Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fik. Yang lainnya? Yang ya, tafadhal. Masya Allah, mumtaz. Luar biasa. Yang lainnya sudah hafal? Nggih, tafadhal. Min adzabil qabri fitnatil wa min syarri fitnatil. Masya Allah, perlu dilancarkan lagi. Taib, kita ulang lagi supaya kedua kali. Nanti siapa tahu sekali langsung hafal, kedua kali hafal yang belum hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baik, langsung separuh-separuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Coba yang sudah hafal. Ayo. Belum hafal? Oke, yang lainnya. Taib. Ini yang sudah hafal PR. Nanti sholat isya dibaca doa ini. Setelah baca sholawat, sebelum salam dibaca doa ini. Ini tolong imamnya nanti dikasih dipanjangkan doanya. Ya. Taib. Adapun mengenai makna serta kandungan daripada doa ini, firman Allah, sabda Nabi SAW,
Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzu, aku berlindung, bika denganmu, min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabi jahannam, dan dari azab jahannam, neraka jahannam, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah hidup, wal mamati, dan mati, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjali, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini adalah arti daripada doa ini. Adapun kandungannya adalah yang pertama ada empat permohonan atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama meminta perlindungan kepada Allah taala dari azab kubur. Yang kedua meminta perlindungan kepada Allah taala dari azab neraka jahanam. Yang ketiga meminta perlindungan kepada Allah taala dari fitnah hidup dan mati. Yang keempat meminta perlindungan kepada Allah taala dari keburukan fitnah dajjal. Ya. Adapun mengenai azab kubur, yang dimaksud dengan azab kubur adalah azab yang Allah timpakan kepada hambanya yang berhak untuk mendapat azab ketika di alam kubur. Karena manusia semuanya pasti akan mati. Ketika mati dia akan dikubur. Tatkala dikubur dia akan menerima fitnah kubur, yaitu pertanyaan kubur, man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Setelah fitnah kubur baru datanglah azab kubur atau nikmat kubur. Di dalam kubur ada yang namanya nikmat kubur dan ada yang namanya azab kubur. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan bahwa di dalam kubur ada nikmat dan di dalam kubur ada azab. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, al-qabru hufratun min hufarin niran au rawdatun min riyadil jinan. Jadi di dalam kubur itu rawdatun min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga, artinya di situ ada kenikmatan. Au hufratun min hufarin niran, atau lobang daripada lobang-lobang neraka, yaitu ada azab. Dalam akidah Tahawiyah disebutkan seperti itu. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan dengan Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala berfirman tentang Raja Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha, api, ya, keluarga Fir'aun itu dipaparkan ke dalamnya, di atasnya, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa di dalam kubur itu ada azab. Demikian juga hadis Nabi SAW ketika beliau melewati dua kuburan, sebagaimana dalam hadis sahih. Marra biqabraini tsumma qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua orang ini sedang diazab, dan dia diazab dari dosa yang dia kira bukan dosa besar. Amma ahaduhuma fala yastanzihu minal bauli. Adapun salah satu dari keduanya, dia tidak membersihkan setelah kencing. Artinya tidak membersihkan najis kencingnya setelah buang air kecil. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lain, dia adalah kemana-mana mengadu domba. Dalam hadis ini kan tentang adanya azab kubur.
Maka siapapun yang mengingkari keberadaan azab kubur, maka dia telah mengingkari akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka semuanya sepakat, ijma' bahwa di dalam kubur itu ada azabnya. Ya. Maka dari itu siapapun yang mengingkari keberadaan azab kubur, dia telah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada sebagian kelompok itu mengingkari azab kubur. Sebagian aliran itu mengingkari azab kubur. Di antaranya adalah kelompok atau aliran yang dilarang di Indonesia. Apa? HTI. HTI salah satu poin akidahnya adalah mengingkari azab kubur. HTI. Ya. Taib. Maka dari itu penting halnya kalau kita mengetahui hakikat dan sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita tidak tahu mana yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mana yang tidak sesuai. Ya. Taib. Selanjutnya, wa min azabi jahannam, dan dari azab neraka jahannam. Neraka jahannam ini ma'ruf itu adalah tempat yang penuh dengan api dan siksaan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang kufur dan melakukan dosa. Qala wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah hidup, al-mahya yaitu al-hayat, wal mamat yaitu al-maut, dan fitnah mati. Fitnah hidup ini adalah fitnah dunia. Fitnah dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Semuanya adalah fitnah kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia selamat dari fitnah tersebut. Harta adalah fitnah, ya. Anak-anak adalah fitnah, seperti firman Allah taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ini Allah yang menyatakan. Dan fitnah itu artinya ujian. Sebagai ujian bagi orang yang memiliki hal tersebut. Padahal kita sangat mencintai dunia, ya. Ada nggak yang nggak cinta dunia? Nggak ada, semuanya cinta dunia. Dan kita juga mencintai anak-anak kita, istri-istri kita juga kita mencintai mereka, ya. Bahkan diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri. Itu semuanya adalah fitnah. Harta kita adalah fitnah, anak-anak kita adalah fitnah, istri-istri kita adalah fitnah, diri kita sendiri adalah fitnah. Kenapa diri kita adalah fitnah? Karena orang kalau mengedepankan dirinya sendiri atas perintah Allah Ta'ala, dia sudah terkena fitnah dirinya sendiri. Maka dari itu Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa ini ketika tahiyat sebelum salam. Wa min fitnatil mahya, dan semua orang gak ada yang selamat dari yang namanya fitnah hidup. Selama dia terlahir di dunia, maka dia mau gak mau akan terkena fitnah hidup. Bahkan dia akan mencintai fitnah itu sendiri. Nah, anak kita kan kita cintai, padahal itu fitnah, ujian bagi kita. Wal mamat, dan fitnah mati. Apa itu fitnah mati? Fitnah mati adalah ketika sakaratul maut dan pertanyaan kubur.
ketika seseorang menjelang ajal, di situ fitnah datang. Diriwayatkan bahwa menjelang ajal itu setan mendatangi dia supaya dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan setan menyibukkan dia sehingga dia berpaling dari kalimat ini. Ketika seseorang berpaling dari kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dunia, maka dikhawatirkan dia adalah su'ul khotimah. Dan su'ul khotimah termasuk fitnah, ujian bagi kita. Ya. Makanya ini termasuk bagian fitnah mati, maka kita berlindung darinya. Termasuk fitnah mati adalah pertanyaan kubur, man rabbuka wa man dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu yang kamu sembah? Apa agamamu yang kamu ikuti, yang kamu amalkan? Dan siapa nabimu yang kamu jadikan teladan? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man dinuk, siapa apa agamamu? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Ini pertanyaan, dan pertanyaan ini adalah ujian. Ya. Pertanyaan kubur dinamakan fitnah karena fitnah itu artinya ujian. Ya. Semua manusia diuji dengan 3 pertanyaan tersebut. Dan yang bisa menjawab adalah orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan dikira bahwa pertanyaan kubur itu mudah dijawab. Alah, mudah dijawab. Coba tanya saya, nggak bisa jawab. Semua orang bisa. Ya. Tanya man rabbuka, dia langsung dengan cepat jawab Rabbi Allah, Allah. Wa ma dinuk, Islam. Wa man nabiyyuk, Muhammad SAW. Dengan mudah menjawabnya. Tapi hal itu tidak semudah itu. Ya. Karena orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut adalah orang yang ikrar dengan lisannya, membenarkan dalam hatinya, serta mengamalkan dengan anggota badannya. Itulah orang yang bisa menjawab. Lisannya ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ikrar dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kemudian hatinya membenarkan, lalu anggota badannya mengamalkan konsekuensinya. Itulah mereka yang bisa menjawab fitnah mati. Ya. Taib. Qala wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, sebelum kita lanjutkan, fitnah mati dengan azab kubur itu berbeda. Ya. Pertama kali manusia dikubur, yang dia hadapi adalah fitnah dulu. Fitnah kubur dulu, yaitu 3 pertanyaan tersebut. Setelah 3 pertanyaan tersebut, ada dua tempat. Yang bisa jawab dengan benar, maka dia adalah ke dalam nikmat kubur. Yang tidak bisa menjawab dengan benar, maka dia adalah di azab kubur. Jadi fitnah kubur dengan azab kubur itu berbeda. Bahwa fitnah kubur adalah pertanyaan kubur, yang mana pertanyaan tersebut adalah sebab daripada nikmat kubur atau azab kubur. Kemudian kalimat yang keempat, qala wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya. Al-masih dinamakan al-masih karena dia menghapus semua kebaikan, atau kebaikan itu dihapus darinya. Kemunculan Dajjal
itu semua kebaikan dunia dia perangi. Ya. Musiha minhu, dihapus darinya semua kebaikan. Sehingga Dajjal itu tidak ada kebaikannya sedikit pun. Mungkin zahirnya kebaikan sebagaimana dalam hadis, tapi di balik kebaikan itu adalah neraka. Ya. Adapun Dajjal artinya adalah al-kadzdzab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan akan kedatangan Dajjal. Bahkan semua nabi itu memperingatkan umatnya akan kedatangan Dajjal. Ini menunjukkan betapa besar dan bahayanya fitnah Dajjal. Karena sehebat apapun seseorang, kalau ketemu Dajjal nggak kuat, terkena fitnahnya, pasti akan tertarik. Coba bayangin, apapun yang diminta dari Dajjal pasti keturutan. Antum minta apa aja keturutan. Ya. Minta apapun keturutan. Ya. Bayangin, jika ada sesuatu bisa menuruti keinginan manusia, ya, kira-kira sesuatu tersebut akan dijadikan apa? Akan disembah, akan diikuti. Jangankan model Dajjal, yang orang hanya bisa qomat kamit, kemudian melakukan sihir dan semacamnya, itu saja pengikutnya banyak. Dia menyampaikan satu kabar tentang perkara gaib, kemudian kebetulan tepat, pengikutnya banyak. Bisa menyembuhkan dengan keris, dengan batu keramat, pengikutnya banyak. Bagaimana dengan Dajjal yang bisa melakukan apapun? Bahkan dia bisa menahan hujan, bisa menurunkan hujan sewaktu-waktu, bisa mengeluarkan harta karun dari dalam tanah, bisa membuat tanah subur, bisa membuat tanah gersang, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi kekurangannya apa? Matanya picek, buta sebelah matanya. Dia itu buta sebelah, matanya nggak sempurna. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia ini adalah pendusta. Nah, hikmah kita diperintahkan untuk selalu berlindung dari keburukan fitnah Dajjal. Ini supaya kaum muslimin dari generasi ke generasi ini mengingat dan tahu selalu tentang bahaya dari Dajjal. Bahaya dari Dajjal. Sehingga dia akan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan dan fitnah Dajjal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai peringatan bagi kita, sebagai peringatan bagi kaum muslimin dari generasi ke generasi akan bahayanya para pendusta yang mereka memiliki sifat seperti Dajjal. Karena sebelum Dajjal yang besar keluar di akhir zaman, ya, Dajjal-Dajjal kecil, pendusta-pendusta kecil yang mengaku tahu ilmu gaib, ya, mengaku bisa menyembuhkan semua jenis penyakit, ya, bahkan mengaku bisa mengabulkan keinginan orang yang butuh sama dia, itu adalah Dajjal-Dajjal kecil. Ya. Supaya kita hati-hati. Ya. Tapi ini adalah hikmah daripada kita diperintahkan dan disunahkan untuk selalu berdoa dengan doa ini sebelum salam.
maka janganlah ditinggalkan. Sekuat tenaga doa ini dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Pun hafal nggih? Insyaallah. Taib. Doa yang kedua. Doa yang kedua yang dibaca sebelum salam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ini doa adalah doa sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Ini menunjukkan bahwa doa ini sahih. Ya. Doa ini mirip dengan doa sebelumnya. Hanya ada tambahan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya, minal ma'thami wal maghram. Kita baca ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya. Ini nanti ditirukan ya. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Hanya saja dalam doa ini a'udzubika min adzabi jahannam tidak disebutkan. Ya. Coba ditirukan ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Taib. Adapun artinya Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku aku berlindung bika denganmu min adzabil qabri, dari azab kubur. Karena sudah dijelaskan, tidak perlu diulang lagi. Wa a'udzubika, dan aku berlindung bika denganmu min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ini sudah dijelaskan, tidak perlu diulang lagi. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu min fitnatil mahya, dari fitnah hidup, wal mamati, dan fitnah mati. Ini sudah dijelaskan, tidak perlu diulang lagi. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ma'thami, dari dosa, wal maghrami, dan dari hutang. Perhatikan, Rasulullah SAW berlindung dari dosa. Al-ma'tham yaitu al-ithm, dosa, perbuatan dosa. Ini jelas karena dosa adalah sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah azab neraka jahanam. Jadi perbedaannya dengan yang pertama langsung berlindung dari azab neraka jahanam. Di doa ini berlindung dari sebabnya yang menyebabkan masuk neraka jahanam. Jadi sebenarnya inti dari doa ini sama dengan doa sebelumnya. Hanya sebelumnya langsung berlindung dari azab, ini berlindung dari sebabnya. Karena semua azab itu ada sebabnya. Dan sebab terbesar adalah perbuatan dosa, yaitu perbuatan al-ithm. Taib. Adapun al-maghram itu artinya ad-dain, hutang. Kok tiba-tiba minta berlindung dari hutang, padahal manusia itu pasti punya hutang ya. Rasulullah SAW pernah ditanya
Ya. Oleh seorang sahabat, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, betapa banyak engkau selalu berlindung dari hutang. Padahal hutang kan ya kadang kebutuhan. Beliau bersabda, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki idza gharima, kalau dia berhutang, haddatsa, dia akan berbicara, fakadzaba, lalu dia berdusta. Ya. Haddatsa fakadzaba, dia berbicara lalu berdusta. Wa wa'ada, dan dia berjanji, fa akhlafa, lalu menyelisih janjinya. Bagaimana dia berbicara lalu berdusta? Orang kalau ingin hutang supaya dikasihani, dia bicaranya gimana? Saya begini menunjukkan apa? Kondisinya. Terkadang apa yang diceritakan itu nggak benar, gitu loh. Apa yang dia ceritakan biar nggak benar, tapi dia melakukan itu supaya apa? Dikasihani dan dikasih hutang. Ini yang pertama. Yang kedua, dia terkadang ketika dicari-cari orang yang menagih hutang, dia itu berdusta. Bagaimana berdustanya? Kapan dikembalikan hutangnya? Waduh, usahaku begini dan begitu, saya kena ini dan itu. Berdusta. Lagi. Dan ini yang lebih parah, ya. Ketika di dalam rumah ngelihat orang yang nagih hutang datang, dia langsung masuk kamar bilang ke anaknya, nak, kalau tanya nyari bapakmu nggak ada di rumah. Allah musta'an. Dan ini terjadi. Penagih hutang tok-tok datang, anaknya datang, nyari siapa pak? Nyari bapakmu. Di mana? Oh, nggak ada di rumah. Perhatikan, dia telah berdusta, mengajari anaknya berdusta. Ya. Dan berdusta terus menerus itu akan menjadi penyakit. Dan ketika seseorang telah kena penyakit dusta, maka dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ketika Allah mencap dia sebagai pendusta, maka semua makhluknya akan menjauhi dia, membenci dia. Innar rajula la yakdziba wa la yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya seorang laki-laki berdusta dan terus-menerus berdusta sampai Allah mencatat dia sebagai seorang pendusta. Ini bahaya berdusta. Maka dari itu Rasulullah SAW selalu berlindung dari apa? Dari hutang. Karena hutang itu bisa menyebabkan orang berdusta dan juga menyebabkan seorang menyelisih janji. Bagaimana hal itu terjadi ketika dia punya hutang, ditagih dan belum bisa mengembalikan? Apa kira-kira yang akan diberikan jawabannya? 1 bulan lagi tak lunasi. Begitu 1 bulan habis, dia apa? Nyelentung bersembunyi. Aduh, udah 1 bulan menghilang. Ya. Inilah bahayanya punya hutang. Bahayanya punya hutang. Tapi bukan berarti tidak boleh hutang. Berhutang itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, berhutang itu diperbolehkan. Ya. Karena di situ ada satu solusi untuk menyelesaikan kebutuhan dia yang mendesak. Dan orang yang memberi hutang pun mendapat pahala, dianjurkan untuk memberi hutang, memberi tolong saudaranya. Karena orang yang memberi hutang itu adalah sedekah dan
utuh. Maksudnya sedekah dan utuh gimana? Uangnya utuh, karena dia memberi utang pasti akan kembali. Sedekah dicatat sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Inilah kenapa Rasulullah SAW sering sekali berlindung kepada Allah Taala dari perbuatan dosa dan dari hutang. Ya. Wallahu taala alam. Taib, karena sudah masuk waktu sholat, ana persilakan muadzin untuk berazan. Taib. Ayo ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan doa yang ketiga, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Ini menunjukkan bahwa doa ini adalah doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Taib, saya ulang lagi ya, jenengan dengarkan dulu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Coba ditirukan yang belum hafal, atau sudah ada yang sudah hafal? Belum ya? Kalau belum hafal ya. Allahumma inni zalamtu nafsi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nggih. Taib. Sampun hafal? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dibaca sebelum salam. Taib. Adapun maknanya, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku sendiri. Zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Dalam riwayat yang lain dibaca zulman kabira, dengan kezaliman yang besar. Dan dua-duanya benar. Zulman katsira atau zulman kabira, dua-duanya benar. Wala yaghfiru, dan tidak mengampuni, wala yaghfiru dzunuba, dan tidak mengampuni dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah untukku, maghfiratan, dengan ampunan min indik, dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka, sesungguhnya engkau, anta al-ghafur, engkau adalah maha pengampun, ar-rahimu, maha pengasih. Baik. Dalam doa ini
adalah ada pengakuan terhadap diri sendiri yang telah melakukan kezaliman. Kemudian pengakuan bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat darinya. Lalu ditutup dengan pujian kepadanya bahwa Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha pengasih. Ya. Dan doa ini adalah doa yang mustajab. Ya. Siapapun yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, ya, dengan khusyuk, akan dikabulkan oleh Allah dan dipenuhi permintaannya. Karena doa ini itu ada pengakuan. Ya. Orang kalau ngaku salah dan minta maaf, dimaafkan nggak? Dimaafkan biasanya. Sekeras-kerasnya hati orang, kalau ada orang datang minta maaf dan mengaku kalau dirinya salah, orang lain tersebut akan memaafkan. Jadi pengakuan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia itu tidak luput dari yang namanya kezaliman dan perbuatan dosa. Maka dari itu mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengakuan bahwa yang mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, yang mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tauhid rububiyah, pengakuan yang memberi ampunan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meminta dan memohon kepada Allah supaya mengampuni kita, ya, dengan ampunan langsung dari sisinya, dan dengan ampunan secara langsung dari sisinya, ya. Karena jika Allah Ta'ala mengampuni dosa, maka pelakunya seolah-olah tidak pernah melakukan dosa. Sebagaimana dalam hadis, ya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Maka dari itu siapapun yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya, maka dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Taib. Dan kita tahu sebagaimana dalam hadis, kullu ibni Adam khata'. Semua anak Adam itu apa? Selalu salah. Semua anak Adam itu pasti salah. Wa khairul khata'in at-tawwabuna. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Tuba liman, ya, betapa beruntung orang yang buku catat amalannya penuh dengan istighfar. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dicatat amalnya banyak istighfarnya. Maka dari itu perbanyaklah istighfar. Dan ini adalah termasuk bagian dari istighfar. Ya, bagian dari istighfar. Bahkan Rasulullah SAW yang diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, yang telah lalu maupun yang akan datang, itu setiap hari beristighfar lebih dari 70 kali. Maka kita seharusnya lebih dari 70 kali ucapkan istighfar setiap saat, setiap momen, setiap kondisi, setiap keadaan. Terutama ketika di akhir sholat sebelum salam. Karena pada waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Ini adalah 3 macam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk diucapkan dan dipanjatkan
ketika sholat sebelum salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan doa-doa tersebut dengan baik dan dengan istiqomah. Seandainya kita tidak bisa mengamalkan semuanya, minimal satu macam doa kita amalkan terus-menerus. Ya. Dan bisa mengamalkan satu saja, ini sudah luar biasa. Ya. Sudah luar biasa mengamalkan satu macam doa saja dari Rasulullah SAW. Apalagi bisa mengamalkan semuanya. Ya. Taib. Nah, di sana masih banyak sekali doa-doa. Ini kira-kira kurang lebih ada 11 macam doa. 11 macam doa yang disunahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk diucapkan sebelum salam. Kita baru membahas 3 macam doa. Ya. Taib. Kita akhiri sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.